Shalom Sobat Kairos. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, salah satu ciri dari pelayanan Yesus yaitu melakukan pemuritan. Yesus mengundang orang lain untuk menjadi muridnya. Sangat kontras pemuritan yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu dengan pemuritan yang dilakukan oleh Yesus. Para murid mereka, yaitu ahli Taurat dengan Farisi, sangat dibebani dengan berbagai aturan dan hukum yang mana boleh dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan. Konsekuensi dari itu semuanya adalah rasa bersalah, frustasi, dan ketidakpuasan. Para ahli Taurat mengklaim diri mereka sebagai orang yang duduk di kursi Musa. Apa maksudnya? Orang Farisi dan ahli Taurat mengklaim otoritas Musa agar semua orang di Israel tunduk kepada Musa dan tunduk juga kepada mereka. Lalu beban itu diikat dan diletakkan di atas bahu orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya, tidak mau melakukannya. Jadi mereka melakukannya supaya dilihat orang. Ini bisa kita lihat di Matius 23 ayat 1-5. Mereka telah mencipta 365 larangan dan 250 perintah untuk dilakukan dari 10 hukum Taurat itu. Paulus menilai semuanya ini sebagai beban yang sangat berat. Alih-alih memberikan kebebasan, justru sebagai sebuah rasa bersalah dan kegagalan. Sobat Kairos, dalam keadaan seperti itu, Yesus memberi undangan yang sangat lembut dan murah hati kepada semua orang untuk memberikan sukacita, kelegaan, dan berkat melalui hubungan yang intim bersama Allah Bapa. Undangan Kristus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, yang dapat dimaknai sebagai sebuah panggilan untuk percaya kepada Kristus, panggilan untuk menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Dalam panggilan itu ada relasi yang dekat dan intim. Dan dilanjutkan dengan ungkapan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sobat Kairos, apakah artinya memikul kuk Yesus? Artinya kita tunduk kepada pribadinya yang lemah lembut dan rendah hati. Kita menempatkan diri kita di bawah pimpinannya, menyatukan diri dengannya. Tetapi bedanya, dia adalah pasangan kuk. Dan beginilah cara dia memberikan kelegaan atau istirahat. Untuk mengetahuinya lebih dalam, ada ilustrasi. Ada seorang petani tua membajak sawahnya dengan sepasang anak lembu. Ada lembu yang besar dan ada lembu yang kecil. Dua lembu itu membajak dengan kuk yang tidak setara. Lembu jantan yang besar itulah justru yang menarik semua beban, sedangkan lembu yang kecil itu benar-benar tidak menarik beban apapun, padahal dia ikut bersama-sama dengan lembu yang satunya lagi. Pikiran kita secara harfiah pada teks ini berkata, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, dan seterusnya. Beban dibagi rata, itu maksudnya antara dua orang yang memikul kuk. Tetapi ketika kita dipasangkan dengan Yesus Kristus, kuk kita dengan Yesus Kristus, justru Yesus Kristus itulah yang menanggung beban, dan kita yang memikul kuk kepadanya hanya seperti anak lembu yang kecil itu. Makanya ketika kita memikul kuk bersama Yesus, kita berbagi sukacita dan pencapaian kerja keras, tetapi tanpa beban kuk. Oleh karena itu, teks hari ini dapat kita maknai. Pertama, Tuhanlah
yang menanggung beban kita. Dia memanggil kita untuk melayani, memikul kuk, tetapi kita bekerja dan melayani dalam kekuatan dan bersama kekuatan yang diberikan Tuhan Allah. Dia selalu ada di samping kita, menarik beban kita jika kita hanya menyerahkan hidup kita kepadanya. Satu-satunya beban yang sejatinya adalah kesombongan diri kita, yaitu ketika kita mencoba mengambil alih dan melakukan penarikan kuk itu dengan sendirinya atau menangani sendiri beban itu. Kita menolak mendengarkannya, menolak firman Allah, dan tidak mau mengakui otoritasnya. Hanya pikiran kita saja yang kita ikuti. Oleh karena itu, belajarlah untuk tunduk, untuk taat firman-Nya dan mengakui otoritasnya. Yang kedua, kuk yang dipasang kepada kita sudah sesuai dengan diri kita. Baik pribadi si A, si B, Tuhan sudah rancangkan itu sesuai dengan diri pribadi masing-masing. Tuhan sudah membuat secara khusus untuk kita masing-masing kuk yang akan kita pikul. Meskipun sebenarnya Dia selalu ada bersama kita untuk menanggung beban itu. Jadi, memikul kuk bersama Yesus menjadi sebuah panggilan istimewa dan sekaligus sukacita buat kita. Tuhan tetap menyertai dan memampukan kita melakukan terus tugas panggilan tersebut. Kita hanya taat, setia, terus belajar. Lihatlah, kita akan melihat kebesaran dan keagungannya dalam semua tugas-tugas pelayanan kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini.
Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.